Halo teman-teman developer, di beberapa video sebelumnya kita sudah berkenalan dengan beberapa perintah dasar dari Docker, mulai dari menjalankan perintah untuk membuat Docker container ataupun berinteraksi dengan state dari Docker container seperti itu. Itu beberapa di antaranya sangat dasar sekali dan teman-teman saya harap sudah mencoba melihat dari link yang sudah saya sertakan di dalam deskripsi seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba mengenal salah satu tool yang ada dari Docker yaitu namanya Docker Compose, yang mana Docker Compose ini merupakan sebuah tool yang berfungsi untuk mendefinisikan ataupun menjalankan beberapa Docker container sekaligus. Jadi, kita tidak perlu lagi mengetikkan beberapa perintah untuk menjalankan kontainer. Kita cukup menjalankan satu buah perintah saja untuk menjalankan beberapa kontainer sekaligus. Tapi, kita memerlukan sebuah file yang mana file ini akan kita konfigurasi menyesuaikan dengan kebutuhan kita untuk service-service ataupun aplikasi yang akan kita gunakan di dalam lingkungan Docker. Dan file ini itu adalah file YAML, seperti itu. Nanti saya sertakan linknya terkait dengan Docker Compose, jadi teman-teman bisa cek di link tersebut yang saya sediakan di halaman deskripsi, oke? Langsung saja, ini saya sudah di branch part 11 dan di dalamnya itu ada Docker file. Ini tidak masalah, ini Docker filenya masih berisi ya karena size-nya ada, tapi ini nanti kita edit. Kemudian teman-teman coba bikin di dalam folder ini, namanya itu folder src, seperti itu. Kemudian di dalam Docker src kita akan buat project Node ya. Jadi saya akan menggunakan Node.js sebagai sampel aplikasinya, dan kemudian untuk database saya akan menggunakan PostgreSQL, seperti itu. Baik, yang pertama itu npm init min-y, ya kita biarkan default seperti ini. Lalu, oh ya, di bagian luar, di bagian sini ya, kita butuh dua file. Yang pertama itu ada namanya Docker, mungkin di sini ya saya bikin namanya bukan Docker tapi Postgre env, yang merupakan singkatan dari environment.list. Jadi isinya adalah environment variable yang terkait dengan container milik si PostgreSQL. Kemudian untuk isinya itu teman-teman bisa ketikkan perintah dengan huruf kapital semua, Postgres underscore user password, maksudnya usernya adalah admin. Kemudian untuk password yaitu mungkin ini ya 1 2 3 4 5 6. Baik, ini cukup sederhana, tidak apa-apa. Kemudian untuk file kedua, yang mana file ini merupakan kumpulan ataupun list dari environment variable yang digunakan oleh GUI pgadmin. Jadi pgadmin ini bisa disamakan seperti PHP pgadmin mungkin seperti itu, atau PHP myadmin untuk MySQL seperti itu. Jadi ini salah satu tools GUI untuk interaksi dengan PostgreSQL database. Baik, namanya itu adalah pg admin seperti ini. Ya, pgadmin saja, pgadmin /env.list. Dan isinya itu pgadmin admin underscore default underscore email. Nah, sifat emailnya ini bebas ya, jadi mungkin seperti ini saja, tidak perlu email asli. Kemudian pgadmin default pgadmin default, oh ya, password. Nah, untuk passwordnya saya samakan. Oke, nah di sini kita sudah cukup. Lalu kita butuh Docker file dan project aplikasinya seperti itu. Nah, untuk project aplikasinya sendiri, saya kan akan gunakan itu Node.js ya. Baik, kemudian di sini mungkin saya bisa buka di sini saja.
Ini saya oke. Nah, di dalam folder src itu teman-teman bisa buat file baru namanya app.js seperti ini. Ini saya besarkan. Baik. Untuk isinya itu sangat sederhana sekali ya. Jadi teman-teman bisa ikuti mungkin seperti ini. Const http require http. Kemudian const pull require dari pg. Kemudian kita kasih hostname. Di sini default saja. Lalu ada portnya. Portnya itu 5000 seperti ini. Baik. Lalu credential dari database-nya mungkin credentials seperti ini. Objeknya itu ada user. Tadi ingat usernya adalah admin. Lalu host. Nah, hostnya ini saya akan gunakan IP default dari Docker ya. IP default dari Docker. Kemudian passwordnya juga tadi sudah disediakan 1 sampai 6. Lalu port dari database-nya adalah 5432. Jadi kita gunakan port default dari PostgreSQL. Untuk aplikasinya sangat sederhana sekali. Di sini kita buat async function. Oke, mungkin namanya adalah pull ya demo aja, pull demo tanpa parameter. Lalu kita buat di sini variabel pool, kita ambil buat instance baru db credential, dan kita coba mau print ini aja deh, waktu sekarang dari database begitu ya. Kita ambil dari full query, di sini select now. Ini teman-teman bebas ya untuk query-nya. Di sini saya sederhana saja. Const version, untuk versinya juga saya coba tampilkan. Pool.query select version seperti ini ya. Dan kita await, kemudian pull end. Lalu kita return objeknya now, kemudian version, dan ini saja ya, nggak ada yang lain. Saya rasa cukup untuk fungsi pull demonya. Kita buat servernya langsung. Server http create server, kemudian server.on request, async, ada request, ada response, kemudian status code-nya 200, lalu const pull result, namanya untuk pull demonya ya, data pull demonya. Itu kita await pull demo, lalu kita set header ini content type, ini text plain saja seperti itu. Dan kemudian kita end dengan string literal. Oke, seperti ini. Hello world. Lalu apalagi ya? Database time. Kita ambil dari new date pull result. Ya, pull result now rows itu di indeks pertama, kemudian ada now. Kemudian to local string. Baik. Dan yang terakhir itu database version. Jadi kita hanya sederhana untuk menampilkan waktu di database dan versi dari database itu sendiri. Pull result version, kemudian rows, indeksnya masih sama, kemudian version. Baik, seperti ini. Dan kemudian kita listen.
server.listen di port, kemudian hostname, dan itemnya itu kita kasih console log saja ya. Server running at HTTP seperti ini mungkin ya, nggak apa-apa. Hostname ya, hostname di port seperti ini ya, mungkin seperti ini saja. Nah, jadi ini aplikasi yang sangat sederhana. Kemudian itu selanjutnya, oh iya, kita perlu install package ya, install package. Package-nya cukup satu saja kok. Jadi di dalam project ini kita cd ke src maksudnya, kemudian npm i pg. Baik, nah ini kita install package PostgreSQL. Lalu untuk mainnya itu kita ganti dari index menjadi app.js. Dan yang terakhir, scriptnya itu kita tambahkan start ya. Start. Isinya adalah node app.js seperti ini. Baik, saya rasa cukup untuk aplikasinya. Kita sudah ready di sini. Kemudian kita kembali ke Docker. Nah, sebelum kita kembali ke Docker, mungkin saya potong dulu videonya di sini biar tidak terlalu panjang. Jadi di video pertama ini kita hanya setup aplikasi saja seperti itu dan membuat file untuk environment variable milik PostgreSQL dan pgadmin. Oke, di video selanjutnya kita akan coba mulai membuat isi dari Docker Compose. Kita akan buat di sini di root ya. Jadi rootnya itu ada di sini. Nah, ini nama filenya kita buat docker compose.yml seperti ini. Oke, kita akan coba buat konfigurasinya untuk file ini di video selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.